Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di sesi Postmed Press Conference tim Persib Bandung untuk pertandingan yang baru saja kita saksikan bersama-sama BRI Super League 2025-2026 antara Arema FC dan Persib Bandung yang berakhir dengan skor Arema FC 1, Persib Bandung 2, dan di sebelah saya sudah ada Coach Bojan Nodak dan pemain Beckham Putra. Oke, Coach, about this game, this commentary. Overall, I think that we deserve to win because except the goal, we hit the post 2 times, Ramon and Beckham. First half we play well. Basically, they have one chance, they score from this one chance, which we need to work a little bit on this. It was second game in 4 days, so tiring for us. But at the end, I think that we play quite well. Today I'm happy most of the match. Problem was this when we get a red card, but at the end we score goal even with 10 people, so we defend quite well after that. So overall I must be happy. Saya pikir semuanya berlangsung dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita punya peluang 2 kali kena tiang, Beckham dengan Ramon. Saya pikir kita juga harus, misalnya mereka hanya punya 1 peluang dan itu bisa menjadikan gol buat Arema. Setelah 4 hari pertandingan kemarin tentunya sedikit menguras energi buat kita, tetapi sekali lagi saya cukup senang dengan pertandingan pada sore ini. Semua berjalan dengan bagus meskipun Franz Butros mendapatkan kartu merah. Pada akhirnya pemain bisa menjalankan instruksi dengan baik dan kita bisa mencetak gol terakhir lewat Patricio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya saya senang dan bangga bisa memimpin rekan-rekan di pertandingan hari ini, dan alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan setelah kita mendapatkan kartu merah. Dan tentunya ini jadi modal bagus ke depannya karena kita akan menghadapi Tangerang dan ACL itu juga nanti di Bangkok. Tentunya ini jadi modal yang sangat bagus. Semoga di pertandingan selanjutnya kita bisa terus berlanjut tren kemenangannya dan makin lebih baik lagi. Terima kasih. No questions, thank you. Normally in the dressing room, captain is the one who is having more steals in the club, who is the longest in the club or the oldest in the team. So in our team, longest in the club is Teja, but I don't like goalkeeper to be captain, especially after new rule that only captain can talk to referee. So then it's a little bit inconvenient when the captain is goalkeeper. That's the reason. And Beckham is the after Teja longest in the club. Biasanya biasanya normal ketika ada salah satu pemain yang tidak bisa bermain kemudian dia sebelumnya adalah kartu merah menjabat sebagai ban kapten, kita akan melihat siapa pemain yang paling lama di tim, dan kebetulan Teja. Tetapi kita tahu Teja sebagai posisi kiper, dan tentunya untuk berkomunikasi dengan referee juga agak sulit karena terlalu jauh, dan pemain yang lama setelah Teja adalah Beckham. Jadi kita percayakan ke Beckham. Ya, tadi menjawab pertanyaan dari Bandung Football, ya tentunya sangat senang bisa dipercaya sebagai kapten, dan saya masih muda dan tentunya ini jadi pembelajaran yang bagus buat saya ke depannya karena saya semakin percaya diri juga untuk menghadapi pertandingan bahwa saya bisa lebih baik dari laga sebelumnya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, lihat Oregon kan dimainkan agak sedikit ke belakang. Nah, itu pertimbangannya apa? Terus yang kedua, di babak pertama kan sempat kepala dengan serangan Arema. Nah, di jeda waktu itu apa yang instruksi yang dilakukan pemain untuk bisa
Silakan dipersilakan. Last question. Why you usually play behind Saudi Arabia? And then I saw it on the first half. Arema taking to Persib, but when after first half, going to second half, so different. So he said he has opinion. And what key when you come to dressing room to make a difference when coming to the second half? Regarding Eliano, when we sign him, I tell you Eliano can play any position except goalkeeper. Stopper, okay, cannot. But any other position he can play. So as a fullback, he's quite dangerous. He's good with the ball. He can go up, and also he's quite responsible to play defense. So that's the reason why he played this position, and he did well. Second question is about. Can you tell me, did you see any chance from Arema? Saya boleh tanya, apakah Did they have any chance? Arema punya peluang Except goal. I didn't see any chance. So for me, I didn't see this that way. Karena Maybe. yang saya lihat mereka hanya punya satu peluang dan itu gol. So maybe because they were pressing first half, maybe second half after 30 even first half after 30-35 minutes, they couldn't press anymore. So we have more space. That's the reason why we look better. Ya mungkin karena pandangannya mungkin karena di babak pertama. Mungkin pandangannya karena di babak pertama kita juga tidak melakukan pressing, dan akhirnya mereka Arema bisa bermain. Mungkin itu ya. Tetapi menurut opini saya, Arema hanya punya satu peluang dan itu bisa membuahkan gol. Itu saja. Iya. Mengenai Eliano, ketika Eliano datang ke sini, saya tahu bagaimana kualitasnya dan dia bisa bermain di posisi apa saja, kecuali mungkin posisi center back dan ya gawang. Dia bisa bermain di fullback, kanan kiri, dia bisa naik ke depan, tapi dia juga bertanggung jawab ketika dia bertahan. Jadi saya pikir dengan kondisi seperti ini, Eliano bisa bermain di mana saja. Terima kasih. Terima kasih.